Kita bukan ingin mengatakan pemerintah ini tidak mampu, tidak. Dan pemerintahnya salah paham. Pergerakan BMU, tak pegar rumah orang gasian, kapungnya hawaji, kapung malia kamu. Punya malia kapakah hangka pegar sih? Olehnya le orang kaya, begitu bantu, nyu tukah orang gasian. Orang gasiannya baik beruadai, baik kong Kadang Aceh makaji galak adat pemimpinannya je ke Aceh termiskin, kadang gepreh-preh tanya Nabi ya. Kadang le orang gasiannya oleh kibang kagak menua, kadang hawa gedro kerja ke bekaya ataupun hawa gedro ke kerja ke pemimpin. Nyopi susah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujo ke Allah, selawat ke Nabi. Selamat datang di dunia kebebasan suara dan pikiran. Buka telinga Anda, buka mata Anda, karena kita akan merambah dunia baru bersama saya Darwin Eng di DE Podcast Beyond the Limits. Berbicara tentang fakir miskin yang dilindungi oleh negara. Apa ada motivasi Abia? Karena gini Abia, kita kan Aceh ini kan bangsa dilebeh menyo secara umum. Betul. Salah satu niat Abianya, yang karena Abia mungkin merasa dalam diri Abia karena tanya menjadi provinsi termiskin di Indonesia, yang treble winner, provinsi termiskin, pekehnyan salah satu motivasi bagi Abia untuk merangkul anak-anak fakir miskinnya biar mereka tuh nggak jadi seolah-olah beban. Mereka yang membuat Acehnya miskin. Saya mengunjungi silaturahmi dengan orang-orang LP yang ada di Aceh, di lapas. Yang saya dapati di situ 80% lebih yang terjadi dalam kalangan masyarakat Gedanyo yang berurusan dengan lapasnya adalah para yatim. Dulu mereka yatim. Kenapa mereka sampai terjebak dalam kejahatan bermacam-macam? Agama sudah melarang, negara juga melarang, tetapi seolah-olah nggak ada rasa ketakutan. Bukan. Di saat kelaparan sudah benar-benar terasakan, keberanian itu akan hadir. Hadir sendiri ya. Jadi dalam istilahnya terpaksa. Kenapa berbuat demikian? Terpaksa. Dengan alasan macam-macam. Padahal kita ini orang beriman, kita orang Islam, tidak ada istilah terpaksa dalam agama Islam. Allah tidak pernah memaksakan kita. Karena kemiskinan itu ada aturan untuk hidup tenang. Apa? Bersabar. Kenapa mereka tidak sabar dalam menghadapi cobaan? Karena nggak ada ilmu pendidikan yang mapan. Kenapa bisa jadi begini? Karena al-jahlu ra'sul kabisa. Dasar kejahatan, kata Rasulullah, dimulai oleh kebodohan. Jadi yang biasanya orang nggak mendapati pendidikan yang normal, baik formal ataupun nggak formal, dikarenakan kemiskinan. Karena yatim ataupun karena miskin. Akhirnya ini kita kalau nggak menjemput bola, siapa cepat dia dapat. Di Aceh ini terlalu banyak lahan yang tidak tergarapkan. Lahan yang gimana maksudnya? Maksudnya banyak sekali generasi kita di Aceh ini. Kita nggak berbicara di luar Aceh dulu. Di Aceh banyak sekali generasi kita yang memang mereka tidak ada yang menjemput, mengajak. Karena di saat kita nggak punya program sendiri, kita akan diprogram orang. Di saat kita tidak punya rencana sendiri, akan direncanai orang. Di saat kita tidak ada perpolitikan Islam yang murni, kita akan dipolitisi orang. Jadi kita mau tidak mau harus mengikuti arah. Karena air yang mengalir di dalam sungai, dia tidak pernah air itu bergerak kalau dia tidak membawa barang. Kalau nggak kayu ya batu. Yang jelas dia tetap akan membawa. Begini juga dunia. Lun pribadi longcok kesimpulan, anaknya mesti diselamatkan. Dengan cara apapun. Tapi kalau kita berbicara yang tadi Abia sampaikan, seharusnya kan kemiskinan itu kan nggak boleh ada. Karena nggak boleh ada. Kalau kita bilang proklamator kita Bung Karno dulu, kemiskinan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul. Tapi kalau kita lihat histori kita nggak mau ngomong nasional, kita ngomong di Aceh sekarang, bahasa segala sesuatu masyarakat yang miskin dan itu dilindungi oleh negara. Kalau menurut Abia, apakah dilindungi ini keterbalikan malahan Abia? Keterbalikan gini, dilindungi agar ada, bukan dilindungi untuk tidak ada. Yang parah. Jadi dipelihara lah. Seperti dipelihara
untuk ada, untuk ada. Dirawat. Jadi memang katanya hana ada orang pegah. Salah-salah ada pegah masalah lah. Yang sebenarnya pemahaman dilindungi dengan janji ataupun keinginan hati daripada siapapun yang telah hadir ke dunia ini, lebih-lebih di negara kita, memang tidak ada orang yang kepingin melihat rakyat sengsara. Tetapi kemiskinan yang sebenarnya terjadi sekarang bukan masalah harta, bukan ekonomi. 17 triliun ini hati, miskinnya hati, artinya tidak lagi terpatri di dalam hati bagaimana menyelamatkan orang yang miskin padahal dia orang kaya. Kan pemerintah mentang yang masalah, itanya masyarakat lebih masalah. Tanya kalian berosa wate bantuan le tsunami. Putra yang kurung di Aceh. Ya. Ibi bibit jagung ke Poblawa. Yang di cara tanya. Ijo bijih campli yang kan ke pula. Gelik lang. Puyang ibinya ingin praktis. Dan kalau seandainya ingin menghapuskan kemiskinan, berarti kita nyonya rencana dan kohdohan. Ya. Zakat dalam Al-Quran diarahkan untuk fukara awal masakin. Fakir miskin ciptaan Allah. Untuk apa? Supaya semuanya lengkap. Orang yang miskin, artinya yang miskin yang sebenarnya yang Rasulullah katakan, siapa itu orang miskin? Adalah mereka yang tidak paham dengan siapa Tuhannya. Ya. Itulah kemiskinan yang hakiki. Jadi masalah keterpurukan yang nauronyo dinanggro gedanyo, padahal dengan sumber daya alam yang luar biasa. Amazing. Dumpu jelas kaitannya. Tetapi kok menolak rakyat gedanyo? Nyai kata tobi ada rencana meno, kata pegah athita to dumpu kana. Sok tahu deh. Taduk lah nanggro. Kita ini tamu loh di sini. Kita di dunia ini diundang oleh Allah. Jangan sok pahlawan. Jangan sok kita yang punya barang. Kita diundang tamu kita ini. Kita diundang datang ke sini. Jangan kalau sombong. Ingin aman, Allah sudah memberi konsep walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna. Kalau kamu sebenarnya ingin hidup tenang di dunia ini, mudah segala urusan, kuncinya cuma dua. Karena Allah tidak pernah membuat manusia ini susah. Allah tidak kepingin hambanya susah. Amanu, beriman kepada Allah, selanjutnya jalani perintah Allah, selesai. Cuman itu aja. Beriman, jalani perintah. Setelah kau yakini Allah yang menciptakan semuanya, jalankan sebagaimana yang diperintahkan olehnya. Kalau kita bilang yakin Nabi ya, di Aceh semua yakin Nabi ya. Kalau kan nggak Islam. Nah, ragu. Nah, jadi orang yakin, yang yakin dengan sebenar-benar yakin, menyebutoi-butoi keyakin, lagi lah. Beriman ya di lidah. Yeah. Tetapi dalam segala bidang berangkat sama termasuk dayong. Lain cerita. Jadi mana iman bak lidah, iman bak lidah. Beile tak pegah truk dalam darah, mbak kerengkongan anak truk. Beriman tidak beriman. Rekung lidah. Cuma iman. Lagi urut udah babah nah. Yeah. Iman bak ujung lidah. Mau balik. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan semua rahmat di langit dan Allah akan mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi supaya kamu mudah. Yeah. Tujuannya supaya kamu mudah beribadah. Mampakan hana jadi bro. Walakin kadzabu bi ayatina. Kurang aja kah kepada Allah Taala. Leh kujuk bakah rencana ka pengelung. Kadzab mendustakan kebenaran. Ini bahaya. Jadi kalimat kadzabnya letak dalam Quran. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, pengkhianatnya letak tempat. Termasuk yang tukang khianat, yang namanya pengkhianat kahana aman udah. Betul ya. Bahkan orang khianat lang perang, harga darah. Nyatanya sedang berjihad dengan segala kemampuan yang nabag gedanyo dan mandum gedanyo naha untuk berbuat. Artinya kita punya jatah masing-masing karena semua manusia Allah Ta'ala memberikan potensi. Artinya ada kelebihan. Ada kelebihan. Kalau kamu seandainya, kalau kamu tahu kamu punya potensi, walaupun itu berbeda, kenapa kita masih takut? Takut untuk hadir dalam kompetisi. Berjuanglah. Nah, putra-putra kelebihan pulan, serahkan kelebihanmu. Wa anfiqu ala ma razaqnakum. Ya. Jadi nyoke yang uronyo, taja taputa putih tawin keno tawin kede. Kita ingin kita tidak kepingin juga menggurui semuanya karena kita juga anak paham. Ya. Jadinya yang lung lakukan uronyo dengan dukungan bantu yang tujuan
kita bukan ingin mengatakan pemerintah ini tidak mampu, tidak. Dan pemerintahnya salah paham. Artinya salah paham lerunya karena pernah kejadian dalam bidang pergerakan BMU tak pegang rumah orang gasian kapungnya hawaji kapung Malaya kamu punya Malaya ke pekah angka pegang nah kerja anak aku pegang nangkro anak proyek dan mencoba jalan lepeng jadi anak pada teman kau tak butuh juga ilo menolong pegang ngenpeng sedekah diwari bel hari bel orang juk-juknya rumah yatim dengan rumah orang gasian. Betul ya, Bang. Tetapi dengan segala macam fasilitas yang kana, kok bisa hana? Berarti watak kau rasa takut di atas titipan ini nggak ada. Tapi kalau berbicara rasa takut, Buno, ya, dua boh kata-kata Abia yang lun simak Buno. Yang pertama tanya aja ke manusia, bek sombong. Kita jadi manusia itu jangan sombong di atas muka bumi Allah nih. Yang kedua terkait tanggung jawab tadi atau orang yang nggak sadar Abia. Tapi kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang Abia di dunia perpolitikan, berbicara jangan sombong Abia. Seolah-olah kamu ke depan akan bisa melakukan ini, akan bisa melakukan itu. Tapi kalau kita melihat seperti itu Abia, dari mulai caleg sampai calon bupati atau gubernur, mereka ketika kampanye Abia menjanjikan sesuatu yang belum mereka bisa lakukan Abia. Apakah caleg-calegnya atau caleg-caleg ini bisa dikategorikan orang-orang yang sombong Abia? Bukan tulul amal, tapi bercita-cita boleh. Ingin membantu, ingin begini, ingin begitu. Jadi janji-janji macam-macam tuh. Sebenarnya beta menjanji lepah-lepah lah. Memang haid tak buat lebih agak beta pegah. Tapi kalau nggak berjanji Abia nggak. Yang kenyang jadi yang kenyang yang je ke masalah kan. Jadi nyauronyo. Menyegetanyo ingin tukar-tukar pikiran ataupun berbagi pengalaman, melihat apa yang telah terjadi dari masa lalu hingga sekarang. Kita sebenarnya tidak ingin terpuruk. Iya. Nggak ada manusia yang bodoh. Tidak ada manusia yang ingin terpuruk terus-menerus. Sebenarnya kita ingin bangkit. Tetapi orangnya konsep kebangkitannya gimana cara? Ya. Tanyo yang nacara nggak udah pegah, tipulin hana beres, tipulin hana beres. Tanyo urace hana kompak. Yang pegah gop hana kompak gaji. Orang pegah hana kompaknya kayak hana kompak sih. Beliau yang seperti itu. Jadi kau kabeh kompak, dia kayak kalau kompak dia kan. Jadi nyuruhnya tak pilih lah. Lun pribadi orangnya sedang berusaha. Dan kalau ada lagi izin mbak gure-gure, berarti nyuruhnya getahnya harus punya omset untuk menyelamatkan agama pertama, karena tanpa penyelamatan agama negara juga akan tenggelam. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Nas, catatan tinta emasnya antara lain nasihat Imam Al-Ghazali, ad-dinu asasun wal maliku harisun. Agama pondasi, raja ini penjaga bukan penguasa. Raja ini penjaga, bukan penguasa. Bukan penguasa. Ad-dinu asasun, agama pondasi kehidupan. Wal maliku harisun. Yang namanya raja ataupun penguasa, dia cuma penjaga. Artinya orang yang diberikan wewenang sekarang dengan rahmat Allah, dengan takdir Allah, dia mendapatkan jabatan, diamanahkan menjadi pemimpin. Pemimpin itu bukan penguasa. Tapi yang tadi terbalik. Dia adalah tugas raja penjaga, menjaga ini yang telah ada. Tapi terbalik ya? Terbalik. Itulah dunia. Memang dunianya balik-balik. Karena tak baliknya ketinggalan balik deh. Karena kalau kita berbicara terbalik Abia, kalau dalam hukum Islam nih Abia, dalam hukum Islam seperti itu. Dalam yang Abia tadi sampaikan, nasihat dari salah satu Imam Al-Ghazali, beliau menasihatkan seperti itu Abia. Kalau kita melihat secara tatanan hukum Abia, di Indonesia juga sebenarnya hal itu juga yang dikedepankan. Yang pertama, kita di negara kita ini ada 4 pilar. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Gitu Abia ya. Jadi mereka ini sebenarnya untuk menjaga civil society ini Abia, rakyatnya Abia. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan keterbalikan Abia. Padahal dukungan atau bisa dibilang nasihat atau aturan itu jangankan secara agama, secara negara aja yang memang notabene kita kan ada beberapa agama di sini Abia juga mengedepankan hal seperti itu. Tapi yang terjadi terbalik Abia. Jadi nyoronya
tanyakan tanah ubah. Tetapi kita sedang mencari arah lah. Mencari arah. Ad-dinu asasun, pondasi kehidupan adalah agama. Tanpa agama tidak ada pondasi. Orang yang ingin hidup lepas daripada agama, dia sebenarnya manusia yang tak punya kehidupan sama sekali. Lebih-lebih kita yang Muslim. Kalau ada orang Islam yang nggak nyaman dengan aturan yang ada dalam Islam, berarti kamu sampai kapanpun tak punya kehidupan. Ada orang Islam yang alergi dengan Islam, yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan Islam, berarti kamu tidak paham dengan kedatangan agama. Islam sebenarnya solusi. Agama ini solusi kehidupan. Bagi orang yang mencari solusi di luar Islam, berarti sampai dengan kapanpun dia nggak pernah mendapatkan jalan keluarnya. Jadi oleh karena demikian, nyo uronyo gedanyo yang payah ta forman ile. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga naga pegat fase kehidupan. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, artinya baik. Setelah kamu dhaif, Allah menguatkan kamu, itulah pemuda. Nah, setelah kamu kuat, kamu akan kembali dilemahkan, artinya masa tua. Kalau kita ingin bekerja, memang menyatakan dinilai histori, semboyan, slogan yang kalian bawa urang awak, memang awaknya oleh yang bekerja. Entna kira muda, ent umur 40 tahunnya mentang muda dalam pandangan agama. Berarti lu dijauh tunduk abi yang mentang agak muda. Mentang muda. Berarti ia teh 30 ia teh 40 yo. Nya beta pemuda-muda drawat. Karena Allah Ta'ala kan apa di saat umur 40 wadah normal ji urang beruban dan macam-macam, berarti kamu akan pulang kepada asalmu. Nah, jadi uronyo, kalau kita ingin berbicara menyelamatkan apa yang bisa kita selamatkan, memang tidak bisa semuanya. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya, jangan kamu tinggalkan semuanya. Tapi keterbalikan yang terjadi. Yang tabe-tabe terbalik. Nyo uronyo getanyo tengah tamita urang hanam balik-balik. Hanam balik pikiran. Jadi nyo tengah tahu hidro dua tampak-pakat, bacut. Minta kalian ke sejarah juga itu napodoman. Nyo kan lumpau jauh. Kita melihat Turki dulu. Masa Mustafa Kemal hancur-hancuran, tetapi Mustafa Kemal lupa, dia menutup mata ada pergerakan kecil dari rakyat yang sangat kecil. Ada ulama-ulama sufi, naururun tuha, yang geduk gepubut Quran anak garahkan pikiran-pikiran, balai-balai pengajian lah, balai TPA. Berarti yang keselamatkan kan pemuda sih. Generasi yang keselamatkan. Jadi punya urung Tuhannya kan berat. Susah dah yang udah hadapi urung Tuhannya. Tepung mati ya. Jadi tamu doa meninggal besi. Tetapi ingat, setiap manusia ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya tidak setuju dengan menyalahkan orang tempo dulu, tidak. Mereka telah berbuat. Selama waktu muda mereka telah berbuat. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan itu terserahlah. Yang jelas orangnya masa katanya. Nya orangnya tanya yang udip. Setiap manusia ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Hana berubah katanya sampai dengan kiamat. Tabe mentang donya tabe na urang. Cuman urang yang tinggal orangnya putra kena buat. Jadi kita sebenarnya sedang mencari pengalaman daripada segala hal. Karena kan kalian sering tak baca-baca dan tak dengar kebenaran sehat le gore-gore kita oleh ura-ura awai. Kamu jangan pernah merasa pesimis dengan omongan orang. Siapapun orang yang kamu hadapi, dia itu adalah kekuatan bagimu. Ada orang mengangkat dirimu. Ada orang yang menjatuhkan kamu. Tapi nanti pada suatu ketika, kedua-duanya pasti kamu hadir untuk berterima kasih kepadanya. Karena plus minus laudenya kata bena. Menyahana plus minus pi haude pi. Membateri mentang han kone. Han kone. Mato lang apui bena iya menyahana iya haude. Nyan iya radiator mato murut hang apui. Menyahana iplu. God bateri hana radiator mati mentonya. Dan iya to hana haude nyampihan. Jadi urangnya mono, getanya tak imbangi mentang. Makanya uronyo getayang le urang balung. Abi iron yang nepuput uronyo nya putra ka. Ana ko pusi. Ko puput lagi ikan lete ko ju. Lagi na. Jadi yang ilo nyo uronyo nya teng ku ikuti arus. Daya hepa kali dapat god anak gop katro daya kata kubah na muntun mu bulin mu merempok tang getayang. Jadi le urang gak pegah lu lagi bunuh tak pegah.
saya dinobatkan menjadi ayah anak yatim, nyan lungkan ketenangan, kesusahan. Jadi nyo rayanan kan ikut tanggung jawab. Dah anak yubuh nanya, kudu tiga kayak pegalung ayah anak yatim. Lakapnya jadi yang nan ayah anak yatimnya susah yo. Raya tanggung jawab. Ya ilam anak kudu pajangkan lang nan ayah anak yatim. Cuma nyo taci coba untuk tanah pejak. UBE dah pejak. Tanya bet terkecoh dengan nama. Sebab dengan namanya pitanya hana mampu menyelamatkan yang ada. Sekalau sekedar nama. Jadi so yang pegah, puyah hana yatim, pulan, pulin, hana kurang puang yang ada. Nyo yah ngankan yah Allah Taala ke pegah. Be ruh draw ke pengkhianat. Be ruh kata yang khianat agama lung. Tren ayat ara'aita allazi yukadzibu biddin nyen peringatan keras. Allah Ta'ala netegur, Muhammad, kenal kamu siapa yang mendustakan agama? Tidak, ya Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ketawa ke putren ayatnya. Nah yang pegah suratnya yang putren di Mekah. Nah yang pegah suratnya ke putren waktu Nabi kana Madinah. Teman yang butuh bagi mandua butuh. Nah karenanya mufassirnya enggaknya ada ada alasan tersendiri. Tetapi le orang yang pegahnya surat Al-Makiyah sama dengan ayatnya ketujukan untuk Abu Lahab. Untuk Abu Jahai, untuk abu-abunya tu. Termasuk abu yang tengah viral je no. Boleh abu. Jadinya gepetreun ayatnya ke Abu Lahab karena Abu Lahab ingin menguasai semuanya. Jadi Abu Lahabnya ibarat apakah nahak Rasulullah kayaknya kan punan ni. Geken Abu ke Abu Lahabnya memang dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Arabnya lebih luas. Karena Abu itu ada panggilan untuk banyak orang. Untuk bapak juga Abu. Untuk adik ayah, abang ayah juga istilahnya Abu Syid. Nah yang pegah ayatnya gepetreun di Madinah ketawa ketujukan kepada Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Kepala kaum munafik Abdullah bin Ubay. Awak kau dalam unta Nabi kena ada dengar? Yang kepegah-pegah awak kau dalam unta Nabi yang keji. Jadi masalah persoalan melindungi yatim ataupun fakir miskin memangnya kibarat apakah nilai kehormatan. Allah Ta'ala menciptakan yatim dan fakir miskin di dalam nangkro nya sebetulnya aset maya bono ada pegah na legislatif yudikatif macam-macam dunga. Iratullah bin pegah kiwamud dunia ini akan baik kalau seandainya 4 pilar masih berjalan beriringan. 4 pilar. Itulah macam-macam hidup. Itulah kayak pegah-pegah orangnya. Cuma idanya tengah tak pegah yang pomdro dileh. Berarti ni pegah Rasulullah God nanggro dengan God 4 perkara. Artinya ada 4 unsur untuk kekuatan satu negara itu makmur. Baldatun taibatun warabul ghafur kajelasna dalam Al-Quran. Tetapi kenapa kita tidak mendapatkan? Kan hana terempa. Tanya hantip li syarat untuk rumput adanya. Perle ia berjipa dalam tanah sedangkan tanya hana kuah mon. Gaduh tak pegah-pegah ino nama ta iya, no nama ta iya, no nama ta iya. Dumpu nak pegah kan? Dedom ia mentah. Ia mentah ke? Jadi Nabi yang pertama raja yang adil. Raja yang adil. Adilnya raja, adilnya umara, pemimpin. Yang kedua ilmunya ulama. Ilmunya ulama artinya ulamanya begetem sumbeut masalah urija ngan pokoknya kan tugas pegah. Yang kelih sakhaul agniya, murah hatinya orang kaya. Yang ketiga doaul fuqara, orang kafirnya baik batat. Dah orang kafir baik kamu doa ya Allah ya gani hana kayaknya. Orang kafir baik kamu doa dro ke bekaya, kamu doa mentang bekaya hati, tapi kamu doa ke kaya harta, Allah Taala memang diciptakan gak jangan kafir. Doa orang kafir artinya gedoakan kepada pemimpin badil, gedoakan kepada orang yang alim-alimnya begetim sebarkan ilmu supaya kuatnya pemahaman baik sampai tersalah dengan agama. Olehnya le orang kaya begetim bantu nyo tukah orang kafir.
Orang katanya baik beruadai, baik kuai. Kadang Aceh makaji galak tat pemimpinannya je ke Aceh termiskin, kadang gepreh-preh tanya Nabi ya. Kadang le orang katanya oleh keban kagem noa, kadang ke hawa gedro ke je ke bekaya ataupun hawa gedro ke je ke pemimpin. Nyopi susah ti. Jadi selama adanya manteng berjalan dengan aturan, keadilan ba umara, olehnya ilmunya para ulama, kaya hartanya orang kaya, yang membela kebenaran kekuatan agama, karena God nanggrau ngan God agama, gerleh agama releh nanggrau, karena hana aturan. Bahwasanya kalau agama itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik. Lagi itu contoh, buka dengkunyan kagak mau politik, gaganyan kagak neluk belam-belam. Memang politiknya kejahatan. Kenapa kita tidak sama-sama melawan? Baiknya aja politik deh. Baiknya pemilu aja deh. Tampaknya kejahatan. Baiknya pemilu, baiknya dewan. Berarti sama lagi, sama seperti. Agak orangnya mau anjur deh. Boleh julamnya cuma cah ju. Kayak mungkin. MD bubarkan DPR. Bubar juga deh. Memang nyo kejahatan di sini lembur kejahatan. Bahkan pemerintahnya kelindungi.